Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat malam. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang ya sampai hari ini dan masih kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya di dunia perporangan. Waktu yang sangat singkat tidak terasa ya. Kayaknya kita baru aja kemarin ya kita mengumpulkan bibit, olah lahan ya, dan tidak terasa sekarang bibit yang kemarin ditanam semua itu rata-rata sudah habis ya di bulan ini. Mungkin ada yang habis di bulan Mei kemarin, ada yang habis di bulan April, mungkin Maret ya. Dan sekarang tinggal kenangan. Saatnya kita membuat lagi kenangan baru untuk kita kenang dan kita panen nanti di 2026. Mudah-mudahan masih ada umur. Amin ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Begitu cepat waktu berlalu sahabat ya yang kita lalui, ada rasa senang, bahagia, suka dan duka ya itu. Jadi hilir mudik ya seperti pasar, rata-rata orang rata-rata orang yang nanam porang ataupun petani ya per satu hari atau per minggunya pasti didatengin pencari barang. Ada yang datang nawar barang, ada lagi gitu kan. Alhamdulillah ya itu patut kita syukuri ya, khususnya para petani. Jadi nanam porang itu eh, tidak sulit menjual ya. Bahkan yang beli itu beda-beda orang. Ada yang datang, belum saya kayaknya belum belum akan saya panen Pak, mungkin minggu depan atau mungkin belum bulan depan ya gitu. Hilir mudiknya seperti itu, kita bisa merasakan ya atmosfernya, hangatnya, ritme musim porang tahun ini begitu panas ya, dalam arti panas itu begitu rame lah ya gitu. Dan sekarang emang rata-rata sudah habis meskipun pabrik masih ada yang buka ya, beberapa pabrik masih buka. Kita bisa merasakan ya, bisa melihat orang-orang yang berjuang mencari barang, para petani yang bertahan negosiasi menginginkan harga yang tinggi gitu. Oke, mudah-mudahan tahun depan ya mudah-mudahan masih bisa seperti ini. Cuman ya agak bingung soalnya harga bibit sekarang juga mahal, katak juga mahal ya, bibit umbi mahal, katak mahal. Di samping mahal susah gitu. Jadi beruntunglah para petani yang memiliki bibit ya, dalam arti mereka sudah punya stok bibit sendiri, jadi tidak pusing gitu. Seandainya ini terus dilakukan, ini adalah sistem yang bagus ya, sistem yang bagus, langkah yang baik dan patut diapresiasi. Seandainya banyak nih petani yang setiap tahunnya dia udah punya bibit pribadi ya. Seumpama misalnya katak yang dijadikan umbi, umbi besar itu dipanen dan dia punya stok sendiri, itu yang paling bagus dan tidak bingung sekarang mencari bibit sahabat gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan, lakukanlah yang terbaik, yang menurut kita baik. Dan musim tanam sudah di depan mata ya. Saya pribadi sudah melakukan olah lahan, bahkan melakukan eksperimen ya. Ada beberapa bibit yang emang sudah kita tebar ataupun yang sudah kita tanam tanpa pupuk dasar ya. Karena khawatir bisa busuk ya menjelang tunas pertama atau menjelang musim hujan pertama gitu. Dan siklus tahun ini sepertinya hujan itu terasa sangat lama ya. Kemaraunya belum kita rasakan ya. Dari kemarin hujan terus, semalaman hujan, bahkan ini setiap sore hujan. Ini sudah di bulan Juni akhir ya, masih belum ada tanda-tanda akan datang musim kemarau ya sahabat. Gitu. Jadi sekali lagi saya mengatakan selamat untuk para petani yang sudah mendapatkan cuan yang cukup, keuntungan yang cukup, dan selamat kepada para petani yang sudah mempersiapkan diri untuk melanjutkan penanaman ya.
terutama petani yang sudah punya bibit ya. Jadi mereka buka lahan atau mereka melanjutkan penanaman, dan mereka yang sudah punya bibit lagi, stok bibit sendiri ya, tidak beli gitu. Sekalipun beli ya mudah-mudahan harganya terjangkau. Kalaupun misalkan harganya sudah tidak masuk akal, misalkan harga bibit itu udah di atas 20.000, 25.000, 30.000, saya sarankan itu, tapi terserah ya, mending jangan nanam aja. Karena kita tidak tahu tahun depan apakah harganya masih stabil seperti ini ataupun atau bahkan turun gitu. Kalau stabil ya mungkin di harga-harga itu bibit kita mungkin masih ketemu ya. Beli bibit katak misalkan di harga 100 lebih, beli bibit umbi mungkin di atas 20.000 lebih. Tapi kalau tahun depan misalkan harganya masih di seperti tahun ini ya itu mungkin masih ketemu. Tapi misalkan di angka 5.000, 6.000 itu emang harus dipikirkan lagi, andai kata bibitnya mahal gitu sahabat. Soalnya anggarannya pasti lebih dari itu. Bukan hanya kita membeli bibit, bukan hanya kita mempersiapkan anggaran untuk pembibitan, banyak lagi tambahan-tambahan biaya yang harus kita persiapkan, terutama misalkan lahannya yang sewa dan biaya perawatan udah jelas, pupuk gitu. Itu akan menambah nominal anggaran biaya penanaman porang ya. Itu yang harus dipikirkan lagi jika kita mencari bibit dan harga bibitnya itu udah melambung tinggi. Kalau saya sih setujunya sekalipun itu bibit ada ya, petani lama kita jangan budayakan lagi bibit mahal seperti di tahun 2020 yang lalu ya. 5 tahun yang lalu lah ya. 2020 itu akan harga bibit sangat tinggi sekali ya, nilainya sangat fantastis ya. Baik itu katak ataupun umbi, dan jangan terjadi seperti itu. Kita harus hapus ya. Dan kasihanlah petani yang mau nanam, terutama petani-petani yang baru misalkan mau nanam porang, kita seumpamanya bodoh-bodohi ya, ataupun kita iming-imingi dengan bibit harga yang sangat tinggi, kasihan ya. Kita kalaupun menjual bibit yang standar aja, yang kira-kira nanti panen seandainya di harga 5.000 itu masih ada untung gitu. Oke. Terima kasih yang sudah berpartisipasi di tahun ini. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf bila mana selama ini masih banyak kekurangan di pihak kami, dan sampai hari ini alhamdulillah kami masih lanjut ya mencari umbi produksi, mencari bibit umbi, mencari bibit katak, terutama katak super kita masih terus melanjutkan karena banyak pasar-pasar yang pesan ya, maaf maksud kami orang-orang yang pesan untuk penanaman selanjutnya ataupun untuk petani binaan kami sendiri ataupun untuk perluasan penanaman kami sendiri, dan mudah-mudahan bibit masih bisa kita dapatkan dan penanaman masih bisa kita lanjutkan. Oke, thank you, terima kasih, assalamualaikum.